kembali lagi di YouTube channel Momis Daily. Dan hari ini ada di segmen MD School Tour. Aku Reti bersama tim Momis Daily lainnya akan ngobrol-ngobrol nih sama perwakilan salah satu SMP swasta di Tangerang Selatan. Yang kalau nama besarnya sih sebenarnya Momis pasti udah pada tahu, cuman mereka baru buka nih sekolah barunya di Tangerang Selatan ini. Penasaran apa? Keep on watching! Selamat pagi. Halo, Bapak. Pagi Mbak Resti. Terima kasih sebelumnya sudah menerima kami dari tim Momis Daily untuk hadir di Lab School Cirende. Selamat hari datang ini di Lab School Cirende. Ya, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita udah banyak nih Pak pertanyaan tentang dan request nih tentang Lab School Cirende. Orang tua murid banyak yang ingin tahu. Iya. Mungkin kita pertama kali boleh sedikit dari penjelasan dari Bapak mengenai visi misi dari Lab School Cirende ini. Baik Mbak Resti, yang pertama Lab School punya filosofi, yaitu sekolah menyenangkan, sekolah belajar, dan sekolah inspirasi. Nah, menyenangkan itu maksudnya apa? Anak-anak ketika hadir di sekolah, itu kita buat anak-anak itu senang di sekolah. Bahkan anak-anak itu nggak mau pulang dari sekolah nih, maunya di sekolah sampai sore. Mungkin Mbak Resti juga tahu. Kita harus ngusir-ngusir. Nah, ayo pulang nih, kalau nggak pulang-pulang nih guru nggak bisa pulang juga gitu. Yang kedua adalah Lab School sekolah belajar. Artinya yang belajar itu bukan hanya siswa, tapi juga guru, pimpinan sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya. Karena jangan sampai kita berdiri kokoh, berdiri seperti mercusuar, tinggi, tapi tidak bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Jadi semuanya harus belajar. Apalagi pandemi kemarin itu betul-betul orang tua menjadi guru, ya kan, di rumah. Ya mungkin tahu jadi gimana susahnya jadi guru, gimana berat jadi guru dan segala macam. Dan kami juga apresiasi buat orang tua yang telah menjadi guru buat putra-putri mereka. Yang ketiga adalah Lab School adalah sekolah inspirasi. Jadi kami harapkan sekolah itu banyak memberikan inspirasi kepada siswa. Atau juga siswa bisa menjadi inspirasi buat kami sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru. Sehingga kami berharap ketika sudah di Lab School, semuanya mendapatkan manfaat yang banyak, semuanya senang, bahagia, dan juga bisa menjadi inspirasi buat yang ada di sekolah atau warga sekolah. Sehingga visi dari Lab School adalah menjadi sekolah yang unggul, yang bertakwa, kemudian ujung-ujungnya adalah anak-anak memiliki wawasan yang global gitu. Karena SMP kan masih tahap pemberian ini ya, penyesuaian wawasan dan segala macam. Untuk selanjutnya nih Pak, yang penting juga nih, untuk kurikulumnya sendiri yang dijalankan seperti apa Pak? Jadi Lab School Cirende menggunakan pertama kurikulum 2013 atau Kurtilas. Yang kedua ada kurikulum Merdeka yang sekarang sedang diikuti oleh semua sekolah yang ada, insya Allah ya. Ada hal yang berbeda di Lab School Cirende. Yang pertama untuk di SMP kita ada bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu masuk ke dalam pembelajaran di kelas-kelas. Wajib? Dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian juga ada muatan lokalnya silat. Silat juga masuk ke dalam pembelajaran anak-anak di kelas 7 sampai dengan kelas 8. Kalau sekarang kan bahasa itu jendela dunia ya ibaratnya. Bahasa komunikasi lah. Inggris mereka jago-jago semua lah. Nah, Jepang kita juga berikan pada anak-anak minimal nilai-nilai atau budaya-budaya yang ada di Jepang itu anak-anak terimplementasikan di situ. Kemudian juga untuk silat, ini sebetulnya bukan buat gaya-gayaan nggak, buat jago-jagoan nggak. Karena anak-anak kita itu butuh yang namanya endurance gitu. Nah, dengan silat itu pernapasan mereka jadi bagus, emosi mereka juga stabil, kedisiplinan juga mereka bagus. Sehingga nanti kalau mereka sudah besar, mereka bisa mengelola tuh emosinya, endurance-nya dan segala macam. Bahkan kalau ujung-ujungnya nanti kalau ada apa-apa, minimal mereka bisa bela diri lah gitu kan, jaga diri. Emang yang paling bagus kan lari sebetulnya kan. Tapi kalau terpaksa ya mereka bisa gitu. Oke. Nah, kenapa bahasa Jepang, Pak?
kalau Mbak bisa lihat bagaimana orang Jepang itu dari nilai-nilainya atau value-nya, dari budayanya, dari segala macam hal terkait dengan etos kerja kan luar biasa ya. Nah, kami minimal mengenalkan mereka tentang itu, bahasa komunikasinya juga, sekaligus kalau di survei Mbak, ini yang paling banyak kan bahasa Jepang mereka. Mungkin suka anime dan segala macam ya. Korea ada tapi tidak masuk pembelajaran, masuk ke ekskul. Bahasa Korea, Perancis, Jepang, bahasa Inggris ada di ekskul semua. Nah Pak, melihat sekolah yang sebesar ini pasti fasilitasnya juga banyak banget nih Pak. Boleh nggak dijelasin ke mami semua di rumah seperti apa? Jadi yang belakang kita ini adalah gedung SMP, lantai 1, 2, 3, 4. Memang setiap anak itu kami bekali dengan akses card seperti ini. Jadi tanpa kartu mereka tidak bisa masuk. Dan juga mereka ini kelasnya moving class sebetulnya, tapi karena sedang COVID dan tinggi-tingginya, kami sementara tidak moving class, tapi berbasis kelas atau home base dulu. Di kelas 7, 8, dan kelas 9. Kemudian di sebelah kanan itu ada masjid, yang ini bisa menampung siswa SMP dan SMA. Sekarang juga sedang ada pembangunan untuk lantai 2-nya di atas. Di sebelahnya lagi ada ruang atau laboratorium komputer, ada IPA, kemudian perpustakaan, ada juga ruang broadcast, ada teater mini, ruang musik, ada ruang POMG juga buat orang tua, buat ibu-ibu yang aktif di sekolah, yang membantu sekolah. Kemudian juga ruang OSIS dan MPK. Di bawahnya ada perpustakaan dan juga ada ruang BPH atau ruang yayasan. Kemudian di sini juga ada ruang kuliner buat anak-anak yang ikut ekskul kuliner. Kami sediakan juga tempatnya, kitchennya. Kemudian ada ruang BK, ada ruang auditorium yang cukup besar, ada ruang meeting, dan beberapa ruang penunjang yang lainnya. Wow, luar biasa. Berarti lo komplit banget. Mungkin kita boleh main ke salah satu ruangannya ya Pak ya? Boleh. Jadi konsepnya Lab School itu sekolah ramah anak. Artinya siapapun anak-anak kita, walaupun dalam kondisi yang kurang baik ya fisiknya, kami memfasilitasi. Makanya di situ ada lift yang digunakan buat anak-anak yang memang sangat membutuhkan, terutama anak-anak yang menggunakan kursi roda ya. Karena untuk masuk ke atau naik ke lantai 2 itu nggak bisa kalau lewat tangga gitu. Kami gunakan lift di belakang dan juga ada di depan. Ada 2 lift yang kami sediakan buat anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Sejauh apa nih anak-anak yang bisa diterima untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Sebetulnya kami menerima semuanya, karena ada tes masuknya ya. Memang anak-anak yang terkendala fisik, tetapi tidak terkendala masalah di kemampuan berpikirnya, itu biasanya ketika tes masuk dia lolos, maka itu menjadi tanggung jawab kami gitu. Jadi tidak masalah. Jadi disamakan ya semuanya, yang penting lulus ujian masuknya, siapapun silahkan. Siapapun bisa lanjut ya. Oke Pak. Nah, dengan kurikulum dan dengan visi misi yang sedemikian bagus ya, fasilitas sekolah yang lengkap, gimana nih caranya kalau mamis di rumah mendaftarkan anaknya ke Lab School Cirende ini? Untuk masuk ke SMP Lab School Cirende ada 2 jalur. Yang pertama non-tes atau jalur prestasi, yang kedua jalur tes. Kalau non-tes itu biasanya kita melihat bagaimana prestasi anak-anak. Dari portofolionya, dari rapotnya, kita lihat minimal itu rata-rata nilai rapotnya 95 untuk kelas 4 dan kelas 5. Berarti 4 semester ya. Kemudian kalau ada tambahan-tambahan kejuaraan apa pernah diikuti, kemudian lomba apa pernah diikuti, dan kalau bisa sih yang memang levelnya itu yang dilakukan oleh Kemdikbud. Nah itu kalau yang dilakukan oleh Kemdikbud bisa O2SN, atau sekarang namanya KWSN, ada juga Olimpiade Sains Nasional. Kalau levelnya seperti itu dari Kemdikbud, biasanya kami ya hampir 100% mungkin bisa diterima ya. Kemudian yang kedua jalur tes. Jadi bagi yang tidak berkesempatan masuk melalui jalur non-tes bisa mengikuti jalur tes. Nah itu biasanya kalau jalur non-tes dilakukan di
bulan November. Oke, pendaftarannya di bulan Pendaftaran November, dan prosesnya di bulan November selama 1 bulan. Nah, untuk pendaftaran jalur tes itu di bulan Januari. Oke. Nah, jadi setelah mereka selesai, yang non-tes atau prestasi masuk ke jalur tes di bulan Januari. Oke. Untuk biayanya sendiri seperti apa, Pak? Untuk biaya pendaftaran kemarin 400.000 ya. Ini acuan tahun lalu ya, 400.000. Untuk biaya-biaya lainnya, misalkan nanti sudah diterima menjadi siswa lab school, uang pangkalnya sekitar 33 juta, termasuk uang kegiatan selama 1 tahun itu. Kemudian SPP-nya sekitar 1,9 juta untuk tahun ini ya, 1,9. Belum termasuk uang buku, uang seragam, dan uang tambahan kegiatan lainnya. Untuk uang daftar ulang? Tidak ada uang daftar ulang. Berarti setelah pembayaran yang di kelas 1 awal masuk, kenaikan kelas tidak ada. Tidak ada daftar ulang dan tidak ada uang apa namanya ya, bahasanya uang daftar kembali gitu ya, enggak ada. Jadi tetap langsung. Oke, baik kalau begitu. Untuk ekskulnya, apakah ada ekskul di luar dari uang pangkal dan SPP ya? Itu sendiri, pembayaran sendiri. Ada ekskul, ada native, dan juga mungkin tambahan lainnya ya. Itu tergantung sama ekskul apa yang dipilih mungkin ya. Setiap ekskul beda-beda memang sih, beda-beda. Kami sekitar ada 17 ekskul untuk tahun ini yang kami buka. Ada keilmuan, ada keterampilan, ada bahasa, dan juga ada olahraga. Kalau normal bisa 26 ekskul sebetulnya. Iya. Masih menyesuaikan ya, sekarang masih proses adaptasi ya. Kalau ekskul kayak lomba-lomba? Biasanya yang non-akademik sama yang akademik. Kalau yang non-akademik kan tadi bisa olahraga, bisa dia kesenian dan segala macam. Nah, kalau yang akademik yang tadi lomba-lomba dia gitu. Pokoknya kita dorong mereka biar pada ikut dan mudah-mudahan bisa masuk ke lab school dengan 2 cara tadi. Ada yang non-tes sama yang tes. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Yuro penjelasannya. Sudah meluangkan waktunya untuk keliling sekolah. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk momis di rumah yang mau masuk ke sini, tips-tipsnya karena kan lumayan ya Pak masuknya susah. Silakan Pak. Untuk pendidikan terbaik putra-putri Bapak Ibu sekalian, ingat satu nama, Lab School. Caranya silakan datang ke Lab School Cirende. Kita berikan ya sekaligus school tour ya, lihat-lihat sekolah kami. Jadi mami semua di rumah, ternyata Lab School tuh selalu open ya untuk orang tua murid. Kapan aja, nggak harus di periode pendaftaran, boleh main-main ke sini, ngobrol-ngobrol juga mungkin sama Pak Yuro atau tim Lab School lainnya. Nah, untuk MD School Tour kali ini sekian aja. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Nah, momi semua, sekian aja untuk MD School Review kali ini. Untuk sekolah-sekolah lain yang momis mau kita datengin, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!